완벽 그 자체. Film yang akan kita review kali ini menceritakan tentang seorang cowok yang naksir berat pada seorang cewek seksi cantik. Tapi apalah daya, cintanya selalu ditolak karena cewek itu sudah menjadi pacarku. Tapi kemudian cowok ini kejatuhan durian hoki, di mana dia menemukan satu barang sakti yang membuat semua cewek termasuk emak-emak yang memandangnya langsung jatuh cinta dan ingin naik kuda dengannya. Awalnya dia tidak mau menggunakan barang itu karena merasa tidak gentleman. Tapi karena sudah tidak tahan ingin masuk lubang cewek yang dia taksir itu, akhirnya dia menggunakan barang tersebut dan berhasil menanam benih dengannya. Kata orang dulu, cinta ditolak dukun bertindak. Tapi ini cinta ditolak, barang bertindak demi bisa tembus rudalnya. Oke, langsung saja ini filmnya. Sex First, Love Second. Yang artinya naik kuda dulu baru jatuh cinta. Di awal film terlihat seorang cewek seksi aduhai yang melakukan ritual paginya dengan berlari pagi cantik. Cewek ini bernama Siwian yang merupakan mantan pacarku. Tidak lama kemudian keluar seorang cowok culun yang bernama Kongsu. Si Kongsu inilah yang merupakan rekan kerjanya Siwian di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang desain celana dalam cewek. Si Kongsu inilah yang naksir berat pada Siwian, tapi selalu ditolak oleh Siwian. Ketika Siwian lewat di depannya, Kongsu menutup wajahnya karena malu sudah ditolak terus oleh Siwian. Kemudian Kongsu kembali ke apartemennya dan berimajinasi sambil melihat ke kaca dan berkata, andaikan bisa mandi bareng dengan Siwian di kamar mandi, rendam barang di kamar mandi, dan melakukan 69 atau sedih pengencorotan gitu dah. Scene pun berpindah di mana Kongsu tiba di kantornya untuk bekerja dan bertemu juga dengan Siwian juga di sana. Ketika si Kongsu ini sedang membersihkan patung boneka, dari tangannya si Kongsu ini malah keasikan sedang memfak ke area terlarang dari patung tersebut dan membuat jari tangannya menjadi lecet karena terjepit oleh patung itu. Buset deh. Karena saking tidak tahannya si Kongsu itu, patung aja disikat. Kenapa tidak beli saja boneka yang bisa keluar suara ya? Dan kejadian itu terlihat oleh bos dan Siwian yang menjadi shock melihat tingkah si Kongsu ini. Karena jarinya terluka, Kongsu izin keluar ke apotek untuk membeli obat untuk mengobati jarinya. Ketika dia duduk beristirahat, tiba-tiba dia mendengar suatu suara bergetar dari arah pohon bambu di dekatnya. Dan setelah dia telusuri, ternyata ada sebuah kotak kecil yang sedang bergetar hebat. Setelah dia buka, ternyata ada sebuah gelang yang mirip barang sakti dan sebuah kertas yang bertuliskan, gelang sakti ini akan mewujudkan cintamu, tapi jika digunakan berlebihan, maka akan berbahaya. Semoga aku juga bisa menemukan kalung mirip ini juga. Amin. Karena tidak percaya akan itu, Kongsu hampir saja membuangnya. Tapi karena gelangnya terlihat cantik, maka dia memutuskan untuk memakai gelang tersebut. Ketika dia memakai gelang tersebut, tubuh si Kongsu ini bergetar kayak kesurupan dewa cinta. Dan seolah-olah mendapat satu kekuatan super duper yummy. Sementara di kantor tempat kerjanya, Siwian sedang membantu mengenakan pakaian dalam kepada seorang model seksi montok yang bernama Julia. Setelah pemotretan, Julia pun pulang dan di tengah perjalanan, Julia dihadang oleh dua orang kampret yang ingin minta jatah. 야, 우리가 쏜다니까? 좋은 애가 술 한잔 하자는데. Kongsu yang pas lewat di situ mencoba membantu Julia yang adalah rekan kerjanya itu. Tapi dia hampir dihajar oleh dua kampret itu. Tiba-tiba muncul kekuatan super dari gelangnya yang dia pakai tadi dan membantu mengatasi dua kampret itu. Julia pun sangat berterima kasih kepada Kongsu karena telah menyelamatkannya dengan memberi Kongsu kiss yang mesra. Dan berkat gelangnya yang dipakai tadi, sontak membuat Julia jatuh cinta kepada Kongsu dan mengajaknya naik kuda di ranjang beberapa ronde asyik. Di mana bisa menemukan gelang seperti ini ya? Yang tahu silakan chat Mimin ya. Setelah menikmati lama bahasa Yulia, Kongsu akhirnya sadar bahwa gelang yang dipakainya itu memiliki kekuatan sakti yang bisa membuat lawan jenis jatuh cinta padanya. Sejak itu, dia menjadi lebih semangat dan lebih pede mendekati cewek. 대박. Keesokan harinya, ketika tiba di kantor, Kongsu kaget karena melihat kantong matanya yang menghitam mirip panda. Hal itu membuat dia teringat dengan pesan yang bertulis di kertas bahwa penggunaan yang berlebihan akan berbahaya. Karena takut, lalu dia melepaskan gelang tersebut dan seketika kantong matanya tidak hitam lagi.
Karena kerjaannya menumpuk, membuat Kongsu terpaksa lembur di kantornya untuk menyelesaikan tugasnya. Dan sesekali dia melihat foto Xiuyan, gadis yang dia inginkan itu. Pas pulang dia bertemu dengan Xiuyan, dan Xiuyan pun mengajaknya ke rumahnya. Kali ini Kongsu memantapkan niatnya untuk mencoba lagi mengutarakan perasaannya dengan memberi Xiuyan hadiah cincin. Tapi tetap saja ditolak oleh Xiuyan karena waktu itu Xiuyan sudah kepunyaan aku maksudnya. Kongsu sebenarnya sangat berniat ingin menggunakan bantuan gelang saktinya untuk mendapatkan Xiuyan. Tapi dia lalu berpikir bahwa dengan cara itu terlihat tidak gentleman dan bukan cowok sejati. Kemudian dia mengurungkan niatnya tidak menggunakan gelang tersebut. 이런 식으로 수현씨를 가질 순 없어. Kemudian Kongsu kembali ingin menguji kekuatannya dari gelang tersebut pada seorang janda montok. Janda ini tidak lain adalah manajer dari sebuah perusahaan desainer pakaian dalam yang menjadi saingan perusahaan tempat Kongsu bekerja. Melihat Kongsu yang tiba-tiba muncul di depan mobilnya, janda montok ini pun turun dan memarahi Kongsu. Tapi dikarenakan kekuatan gelang sakti yang dipakai Kongsu, janda montok ini berubah jatuh cinta kepada Kongsu dan langsung membawa Kongsu ke kamarnya dan menaikinya dengan paksa di sana dengan mantapnya. Dan desahan yang membuat Terong Mimin ikut pun bangun coy. Setelah kecapean naik kuda dengannya dan kecipratan jus terong dari Kongsu, janda montok itu pun tertidur pulas. Dikala dia tertidur pulas, Kongsu dengan diam-diam mencuri semua data desain pakaian dalam yang dimiliki oleh janda montok itu di laptopnya. Besoknya Kongsu dengan bangga memperlihatkan semua desain dan inovasi yang berhasil dia curi kepada bosnya di kantor. Bos dan semua rekannya jadi senang, tapi tidak dengan Xiuyan yang berani menolak karena itu merupakan hasil curian dan bukan hasil kerja dari usaha sendiri. Singkat cerita, hari demi hari Xiuyan malah makin dekat dengan manajer Li. Manajer Li sempat memberikan kalung kepada Xiuyan dan diterima olehnya. Tentu hal ini membuat Kongsu jadi iri. Karena tak tahan melihat kemesraan mereka, Kongsu pun berpura-pura menelpon manajer Li dan mengatakan bahwa mobilnya menghalangi mobil lainnya sedang parkir. Mengetahui itu, manajer Li pun meninggalkan Xiuyan menuju parkiran. Karena tidak mau manajer Li yang mencicipi bahasa Xiuyan duluan, Kongsu pun memutuskan memakai gelang saktinya dan menghampiri Xiuyan yang kini sendirian. Tapi apa boleh buat, niat untuk mencicipi lembah bahasa Xiuyan jadi batal dikarenakan hidung Kongsu mengeluarkan darah. Capek deh, tak jadi naik kuda di hari ini. 아씨, 커피. 제일 가고. Keesokan harinya, sesi pemotretan pakaian dalam kembali dilakukan di kantor dengan Yulia yang sebagai modelnya. Tanpa sengaja, bos melihat gelang di kantong Kongsu dan mengambilnya, lalu menyuruh Yulia untuk memakainya. Karena gelang itu unik dan terlihat cantik, maka Yulia pun setuju untuk memakainya di pemotretan itu. Kongsu berusaha untuk menghalangi Yulia memakai gelang sakti itu, tapi karena disuruh bosnya maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah selesai pemotretan, Yulia yang dari dulu suka sama manajer Li langsung masuk ke ruangan kerja manajer Li dan lalu mulai menggodanya. Karena pengaruh dari gelang sakti yang dia pakai itu, maka manajer Li pun langsung mengajak Yulia naik kuda di situ dan menembuskan rudalnya kepada Yulia dengan berbagai macam gaya. Setelah selesai menembuskan rudalnya, manajer Li pun keluar dan memberitahukan kalau Yulia sedang tertidur pulas di sofa karena kecapean terlalu banyak goyang tadi. Mendengar itu, Kongsu segera masuk dan mengambil kembali gelang sakti yang dipakai Yulia tadi. Dengan gelang sakti yang sudah di tangannya, Kongsu kembali berniat dan tanpa tunggu-tunggu lagi menggunakan kekuatan gelang itu untuk mencicipi lembah basahnya Xiuyan. Sepulang dari kerjanya, Kongsu langsung menuju ke apartemen Xiuyan. Ketika Xiuyan melihatnya, maka mereka pun saling beradu bibir dan bertukar liur sedang menarik Kongsu masuk dan mandi bareng dengannya. Asik. Setelah mandi bareng dan 69, mereka pun beradu desah di ranjang dengan berbagai macam gaya yang membuat Terong Mimin ikut bangun lagi. Kongsu akhirnya berhasil mencapai apa yang dia inginkan dengan menembus rudal kepada Xiuyan, walaupun dengan cara yang tidak gentleman. Kongsu tahu apa yang dilakukan kepada Xiuyan adalah tanpa sadar dan tanpa adanya hubungan cinta. Tapi Kongsu tetap memanfaatkan gelang sakti untuk naik kuda dengan Xiuyan di setiap dia pengen mengeluarkan jus terongnya.
Hingga akhirnya Kungsu merasa lelah dan hampa karena dia sadar bahwa dia hanya menikmati lembah basah Xiwen tapi tidak bisa dengan cintanya. Kungsu akhirnya bertekad untuk menyudahi semua kehampaan ini dengan membuang gelang sakti itu. Ada yang tahu si Kungsu buang kemana ya? Kungsu sekarang lebih memilih mendapatkan Xiwen dengan cara yang halal. Di setiap kesempatan, Kungsu selalu membersihkan meja kerjanya Xiwen dan menaruh bunga di situ. Terbukti langkah kecil itu membuat Xiwen senang dan sedikit terharu. Bakat Kungsu juga aktif dan semangat ketika sedang membahas tentang desain dengan Xiwen dan juga berani mengajak Xiwen keluar makan, dan semakin hari hubungan mereka pun semakin dekat. Tiba harinya mereka harus mempresentasikan desain mereka kepada calon pembeli di kantornya. Xiwen dengan semangat mempresentasikan semua kerja keras desainnya sendiri kepada calon pembeli itu. Hingga di akhir presentasi itu muncul slide dan foto yang berisi ungkapan cinta Kungsu kepada Xiwen yang dengan diam-diam telah dia persiapkan sebelumnya. Tentu ini membuat Xiwen jadi senang sekaligus terharu karena terlihat begitu romantis, apalagi di hadapan para bos dan para pembeli itu. Beberapa langkah kecil itu terbukti berhasil meluluhkan hati Xiwen yang selama ini tertutup untuknya. Dan akhirnya mereka menjalin hubungan cinta yang halal. Dan film pun berakhir. Nggak tahu mereka masih ada naik kuda tidak. 잃어버린 팔찌 아니에요? 네, 맞아요. 이게 Apa pelajaran yang bisa kita petik dari film kali ini? Cowok itu menggunakan logika dan cewek menggunakan perasaan. Jika ingin mendapatkan kasih dan cinta dari seorang cewek, kita harus tahu dan bisa membuat dia nyaman dengan menyentuh perasaannya. Sentuhlah dia tepat di hatinya, maka dia akan menjadi milikmu selamanya. Cinta yang diperjuangkan dari nol lebih indah dan bertahan, dan kelak bisa buat dikenang daripada semua cinta palsu, hasil yang tak halal. Tapi kembali lagi, semua butuh duit. Tanpa duit semua cinta jadi segala bullshit deh. Oke, jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. See you.